Wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, marilah sebelum pelajaran dimulai kita awali dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini anak sekalian akan diberi pemahaman sehingga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak sekalian, pada pertemuan pada hari ini Pak Guru akan memberikan suatu tema, yaitu indahnya kebersamaan atau saling bertoleransi. Nah anak sekalian, untuk kita hidup di dunia ini kita perlu adanya kebersamaan. Ya. Kita harus saling menghormati antar sesama manusia. Hormat antar umat beragama. Ya, sesama orang Islam harus saling menghormati, sekalipun dengan orang selain non-Islam. Ya. Dari itu maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan di dalam Al-Quran suatu ayat dalam Al-Quran, bahkan satu surat yang mengatur kita untuk saling menghormati, yaitu surat Al-Kafirun. Ya. Hafalkan anak-anak surat Al-Kafirun? Ya, mari kita baca bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, anak sekalian, di situ Pak Guru sudah berikan artinya. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum ma'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, wala ana 'abidum ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah anak sekalian, jadi pengertiannya begini. Nah, kita hidup ini harus saling bertoleransi, meskipun terhadap
orang yang agamanya berbeda dengan kita. Nah, surah ini itu memupuskan orang-orang kafir Quraisy pada zamannya Rasulullah, yang mana orang-orang kafir Quraisy itu mengajak kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah agar kita saling menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Suatu saat kita umat Islam disuruh menyembah Tuhan orang-orang kafir Quraisy, menyembah berhala. Suatu saat nanti orang-orang kafir Quraisy mau menyembah Tuhan orang Islam, ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memupuskan dengan turunnya ayat surah Al-Kafirun ini. Jadi kita tidak boleh, ya, kita suruh toleransi, boleh kerjasama dalam hal berdagang, apa saja boleh, tetapi untuk hal ibadah kita tidak boleh dicampur adukan. Orang Islam tidak boleh beribadah sesuai dengan yang agama lain. Begitu juga orang yang agamanya bukan Islam tidak boleh beribadah yang agama orang Islam. Jadi urusan ibadah kita tidak boleh dicampur adukan. Tidak boleh kita punya teman yang agamanya misalkan agama Nasrani, ya, kemudian kita ikut-ikutan beribadah sesuai agama Nasrani. Kemudian teman yang agama Nasrani diajak saya ikut-ikutan ibadah sesuai dengan agama, tidak boleh. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kita harus membedakan, ya. Itulah indahnya kebersamaan atau saling toleransi. Anak sekalian, jadi itulah tadi Allah memupuskan orang-orang kafir Quraisy bahwa kita tidak boleh mencampur adukan tentang ibadah. Kalau urusan duniawi kita mau kerjasama dagang, mau kerjasama apa saja boleh. Tapi untuk urusan ibadah kita tidak boleh toleransi. Nah, anak sekalian, sebagaimana di Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, agamanya bermacam-macam, kita harus hidup rukun, saling menghormati antar agama, baik dengan agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Contoh ini, ya, ada gambar ini, ya, di sini adalah contoh kebersamaan. Kita harus tetap hidup rukun, ya, kita harus saling rukun. Termasuk kita tidak boleh mencela agama lain, ya, kita tidak boleh mencela. Agama saya agama Islam, ya kita ikuti agama Islam, beribadah sedang agama Islam dengan sungguh-sungguh, ya, di antaranya itu. Nah, di antara agama-agama yang ada di Indonesia itu punya tempat ibadah masing-masing. Maka di Indonesia ada yang namanya masjid. Masjid tempat ibadahnya kita orang umat Islam. Gereja tempat ibadahnya siapa? Tempat ibadahnya orang Kristen atau orang Nasrani. Ya, ini pura tempat ibadahnya orang Hindu, dan ini adalah vihara. Ini hampir sama bentuk bangunannya. Kalau vihara tempat ibadahnya agama apa? Agama Buddha. Dan yang terakhir, nah, ini kelenteng. Nah, kelenteng itu tempat ibadahnya agama Konghucu. Nah, anak-anak sekalian, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, nah ini Pak Guru beri kesimpulannya. Nah, ini adalah bahwasanya orang Islam tidak akan menyembah Tuhan yang disembah orang kafir. Tidak boleh kita menyembah Tuhan orang kafir. Ya. Orang kafir tidak akan menyembah Tuhan yang disembah orang Islam. Orang kafir pun kalau agamanya masih kafir nggak boleh nyembah Tuhannya orang Islam. Kemudian kita tidak boleh mengikuti peribadatan, ikut-ikutan saja nggak boleh. Nah, saya berteman dengan orang yang agama Nasrani, kebetulan hari Minggu diajak ke gereja, yuk ikut gereja, kemudian kamu ikut di sana, tidak boleh. Ya, silakan teman Anda suruh gereja, kamu menunggu di mana, misalkan, ya boleh. Tapi kita tidak boleh mengikuti peribadatan mereka. Ya. Islam mengajarkan toleransi, saling menghormati antar sesama agama. Kita boleh rukun, ya, nggak usah bertengkar walaupun agamanya berbeda. Paham ya anak sekalian ya? Nah,
Terakhir, Pak Pur akan berikan suatu tugas yang nanti dikerjakan di rumah, yaitu ada soal atau pertanyaan yang perlu Anda catat. Ya, nanti ini dikerjakan semua. Ya, silakan. Yang pertama, sebutkan salah satu kandungan dari surat Al-Kafirun. 2. Apa yang dimaksud mencampur adukan keyakinan beragama? Nah, yang ketiga, tulislah ayat ke-6 dari surat Al-Kafirun. Ditulis pakai huruf hijaiyah. Nah, bukan huruf Latin, tapi ditulis pakai huruf hijaiyah ayat yang ke-6. Yang keempat, apa arti ayat ke-6 surah Al-Kafirun? Tadi Bu, ayatnya ditulis, kemudian yang keempat artinya ditulis. Kemudian yang kelima, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari ayat yang ke-6, khusus ayat yang ke-6. Ya, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari ayat yang ke-6 surah Al-Kafirun? Ingat, ayat yang ke-6. Demikian saja anak sekalian. Ya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.